Hai Mas, Halo, selamat malam Mas Amrit. Apa kabar? baik Mas, baik. Ini Thank you suara banget apa tuh? Mas, udah menyempati waktunya untuk mengajarkan kita analisa teknikal. Seru banget, excited banget aku, karena ini pertama kalinya kita akan praktek di kelas MIFX. Jadi thank you banget Mas, thank you banget. Sama-sama. Aku juga senang banget nih diundang di kelas MIFX. Bisa sharing juga ya edukasi tentang trading gitu ya Ya, di instrumen investasi atau di financial market seperti ini. Karena ya basicnya juga saya sebenarnya apa ya suka sharing nih sama teman-teman, apalagi smart trader. Ada di YouTube, ada di Instagram juga kayak gitu. Jadi ya it's an honor for me. Thank you very much untuk thank you invitationnya Mas. ya. Mas, mungkin boleh cerita sedikit sebelum kita mulai awalnya trading seperti apa gitu. Buat yang lain kan banyak penasaran nih. Audiens kita mungkin yang belum mulai, pengen mulai gitu. Mungkin diceritain awal mulanya Mas Andi, apa langsung dar, apa sempet jatuh bangun, gimana? Oke, boleh saya sharing sedikit aja. Jadi dulu itu pertama kali saya kenal dunia trading itu waktu saya SMA. Jadi waktu itu masih duduk di kelas 11, 2 SMA ya waktu itu. Oh, oke. Eh, 11. kenapa saya waktu itu tertarik gitu ya? Karena awalnya dulu itu papa saya udah mulai untuk tradingnya di Oh, forex oke. juga, ya kan? Oke. Jadi waktu itu pertama kali instrumen atau financial market yang saya kenal adalah currency market atau foreign exchange ya atau forex kayak gitu. Nah, pertama kali kenal di sana karena waktu itu mau masuk saham itu ada requirement-nya kan, kita harus punya KTP, kita harus Iya, punya apalah kalau nggak salah. Jadi betul, betul. saya Dua belum puluh satu tahun kalau nggak salah dulu. Iya, belum 18 tahun kalau nggak salah. Iya, ya. dua puluh Dulu satu atau masih. 18. Iya. Iya. Jadi masih belum bisa. Jadi saya langsung masuknya ke perdagangan berjangka di forex kayak gitu. Nah, Oke. habis itu teman-teman kalau tahu kan saat apa namanya saya lebih membahas tentang analisis teknikal. Nah, kenapa saya sebenarnya arahnya lebih ke analisis teknikal, padahal di samping itu juga kan ada analisis fundamental ya. Mm-mm. Karena memang basic saya itu waktu belajar pertama kali itu di forex market yang notabene sekitar 90% itu kita mau trading di sana harus menggunakan pendekatan ilmu technical analysis, Mas Amrit. Dan nanti coba kita Oke. akan belajar lah bareng-bareng ya, biar Iya, teman-teman juga bisa ngerti. Iya. thank you. Seru nih, excited. Nah, jadi waktu awalnya mulai trading, ya ini pertanyaan paling umum lah kalau di kelas MEFX. Kalau untuk mulai itu modalnya harus besar nggak sih? Gitu. Kira-kira Mas Andi pas mulai gimana? Oke, jadi sebenarnya kembali ke tujuan. Kalau kita pertama kali mau mulai, tujuan kita kan sebenarnya pengen belajar, pengen Hmm, kenal market dulu kan, pengen iya. dapat experience-nya, eh, pengen mengerti dulu lah keseluruhan mekanisme perdagangan. Jadi kalau buat saya, untuk tujuan awal itu nggak perlu modal yang besar. Apalagi sekarang kalau kita lihat itu ya, broker-broker itu sudah menyediakan demo account. Sebenarnya kalau kita mau belajar, masih belum ada modal nih, kita bisa menggunakan demo account dulu. Yang penting kita serius, ya kan? Kita treat Hmm, demo account itu, virtual account-nya itu as real money gitu istilahnya ya. Jadi iya. di situ kita bisa belajar sampai nanti mental kita siap nih untuk bisa masuk ke real market. Nanti kan tujuannya berbeda. Yang awalnya tujuannya Oke. belajar, tujuan selanjutnya mungkin kita mau coba bagaimana caranya bisa gain profit consistently seperti itu. Ya. Oke. Oke. Sip, clear. Komen aku matiin aja ya, karena banyak yang bilang komen dimatiin aja biar bisa fokus. Boleh. Kalau ada yang mau nanya, silahkan nanya di question. Nanti kita do our best supaya semua pertanyaan terjawab. Oke, Mas. Jadi mungkin sebelum kita masuk ke analisa teknikal, pengen gali sedikit lagi mengenai ceritanya Mas Andi, pengalaman pribadi lah. Pernah ya pasti pernah loss gitu. Tapi maksudnya kira-kira dari mulai trading sampai bisa konsisten itu journey-nya sesmooth apa sih, atau sempet down, terus bisa diceritain sedikit nggak mengenai itu? Courage Boleh, lah, boleh. dan motivasi buat yang lain gitu, yang masih belum konsisten gitu. Oke, boleh. Jadi menarik ya waktu waktu dulu itu ketika saya memulai journey trading saya itu tidak banyak edukasi atau tidak banyak informasi yang bisa saya pelajari lewat Hmm, internet. Apalagi dulu akses internet juga kalau nggak salah waktu itu dulu buat saya sendiri mahal ya. Jadi waktu itu ya, masih nggak terlalu banyak untuk bisa akses internet kayak gitu. Jadi memang um, dari sisi edukasi itu sangat sulit. Jadi hmm, progresnya saya itu mungkin bisa dibilang lama, mungkin sekitar uh,
5 tahunan gitu baru bisa benar-benar terbuka. Oh iya, seperti ini perdagangannya loh. Jadi selama Oke. 5 tahun itu saya cukup trial and error, jatuh bangun. Bahkan sempat modal awal saya semuanya ya habis dimakan sama Oke, market jadi gitu pernah ya. total loss pernah ya? Ya pernah banget margin call istilahnya ya. Jadi pernah banget. Iya. Tapi ya saya bersyukur lah, maksudnya waktu itu kan uh, saya masih muda, maksudnya saya masih bisa disupport juga oleh orang tua. Walaupun untuk trading sendiri saya nggak pakai uang orang tua ya, saya pakai Iya. hasil jualan saya sendiri waktu itu, ngumpulin Oke. sekitar 1-2 tahun jualan waktu SMA ya, jualan baju, jualan pulsa, jualan apapun itulah yang bisa dijual ke teman-teman. Iya. Nah itu hilang semua hanya dalam 3 bulan trading kalau nggak salah. Wow, Jadi itu oke, banyak. oke. Tapi di situ memang Dan masih nggak nyerah ya, abis itu tetap tetap persisten, tetap lanjut gitu. iya benar banget. Saya merasa bahwa kalau kita bisa eh, kita bisa mengerti perdagangan mekanisme ini, kita bisa make money di market seperti itu. Asalkan kita mau Iya. belajar. Iya. Semuanya kalau mau sukses perlu proses Betul. pembelajaran. Kayak kita, Oke. misalkan kita mau jadi seorang dokter yang hebat gitu ya, pasti kan proses belajarnya pun panjang, Iya. nggak sekali kita masuk sekolah kedokteran, habis itu kita bisa langsung buka praktek atau bisa langsung melakukan surgery kan, enggak. Jadi ya itulah tahap yang harus dibentuk dari awal kayak gitu. Tadi Mas Andi kan cerita sempat bisnis kan, sempat jualan baju dan yang lain-lain gitu kan. Apa yang akhirnya membuat Mas Andi milih trading? Kalau misalnya jual baju atau apa kan istilahnya lebih predictable kan. Tapi kenapa memilih ngambil resiko menjadi seorang trader kalau boleh tahu? Oke, jadi waktu itu buat saya di usia yang masih cukup muda, saya dapat jualan dari baju itu bisa terkumpul sekitar 10-15 juta. Menurut saya udah oke. Tapi menurut saya pengen sesuatu yang lebih cepat lagi nih. Saya pengen sesuatu yang lebih lebih gede lagi kan profitnya. Ya. Jadi waktu itu saya seringnya main di forum, saya baca-baca apapun itu informasi, saya suka pelajari, dan kebetulan saya melihat bahwa forex market itu menarik karena di samping itu bisa memberikan profit, di situ juga papa saya kan trading. Jadi saya motivasinya double nih, kayak gitu. Papa saya bisa trading, saya juga pengen cobain deh untuk trading juga. Siapa tahu bisa mulai untuk menghasilkan uang sendiri gitu, mandiri. Saya awalnya ngiranya nggak susah gitu ya, tapi ternyata wah gila susah banget gitu awalnya. Oke, amazing banget. Kalau boleh tahu Yeah. sekarang lebih jago papanya apa lebih jago Mas Andi nih? Ya harusnya Orangnya nggak papa nonton saya kan? Nggak apa-apa. nggak tahu ya. Harusnya papa saya juga bisa udah lama dan sampai saat ini masih konsisten loh, masih trading konsisten. Jadi saya rasa papa saya juga pasti udah konsisten gitu ya untuk tradingnya, untuk mendapatkan profit. Jadi ya I happy for him lah. Oke. Jadi guys, konsisten ya. Dari semua pembicara kita, trading itu adalah sesuatu yang butuh effort, kitanya juga harus persisten, ya, dan it's not overnight success. Ya. Tapi everything starts with the first step, and today is our first step, kita praktek bareng Mas Andi. Oke, so kita masuk ke analisa teknikal itu kan, analisa teknikal ini kan dipakai di berbagai instrumen, di forex juga, di saham juga, di kripto juga gitu. Kalau misalnya untuk pemula nih, apakah ada instrumen yang lebih mudah atau menurut Mas Andi tergantung faktor lain nih? Kita milih misalnya apa kita milih trading forex atau saham atau kripto atau mungkin yang lain? Oke, jadi ya, ini pertanyaannya bagus dan menarik karena setiap instrumen itu memiliki karakteristiknya masing-masing ya. Jadi ketika saya mencoba untuk trading di forex dan abis itu saya mulai untuk masuk ke perdagangan saham, itu mekanismenya berbeda, kemudian pergerakan harganya atau price action-nya juga berbeda. Jadi sebenarnya kalau ilmunya sendiri sama. Jadi gini, kita begitu belajar full set gitu ya untuk analisis teknikal, itu sebenarnya kita udah bisa aplikasikan di setiap instrumen market apapun itu sama. Tapi yang perlu kita research kembali adalah karakteristik setiap instrumen market di dalamnya. Contoh aja ya, kalau kita lihat di forex atau di currency, itu kan basically kita itu trading currency ya, atau mata uang seperti US dollar, euro, habis itu Japanese yen kayak gitu. Dan itu kan notabene adalah suatu aset yang sangat liquid.
yang dimana semua orang ya kan setiap harinya kan itu berputar, dan jadi itu adalah sebuah aset yang sangat liquid. Dan kalau kita lihat di volume perdagangannya setiap hari itu sebenarnya sangat konsisten seperti itu. Pergerakannya sangat konsisten dan sebenarnya cenderung stabil untuk pergerakan di currency kayak gitu. Nah, itu satu hal yang menarik juga buat saya, karena nanti kalau kita lihat kalau kita mau analisis di instrumen forex atau di currency, itu tuh mostly volume itu nggak terlalu bisa kita baca sebenarnya. Jadi memang benar-benar kita fokusnya di candlestick kayak gitu. Karena setiap hari itu kan kayak misalkan perdagangan paling besar itu seperti bank, institusi besar, itu kan semua kayak udah punya polanya ya. Dan setiap hari akan keluar masuk berapa gitu kan. Jadi kalau nanti kita lihat itu secara volume itu sebenarnya kurang lebih sama lah rata. Beda lagi dengan di saham. Kalau di saham volume itu salah satu indikator atau salah satu alat bantu kita analisis yang cukup powerful. Gitu. Jadi kita perlu untuk lebih menitik beratkan pada perdagangan volume juga untuk di saham. Nanti beda lagi nih kalau di kripto. Ini di kripto menarik lagi. Jadi kemarin start dari akhir tahun 2020 saya udah mulai untuk melirik market kripto. Nah, kalau di market kripto sendiri, yang uniknya adalah satu koin yang naik, biasanya koin yang menjadi acuan itu adalah Bitcoin, itu semua koin naik. Itu semua koin bisa naik. Jadi ada korelasi sangat kuat. Bener banget, itu ada korelasi dan itu adalah opportunity sebenarnya. Kalau kita lihat adanya korelasi 1-2 koin ini memberikan signal ke kita atau memberikan clue kepada kita, oh ya ini marketnya akan naik. Jadi kita akan lebih yakin lagi ketika trading. Oh ya kita bisa open buy position seperti itu. Jadi kenali masing-masing market sih menurut saya. Menarik sekali. Dan analisa, kalau kita bicara analisa teknikal berarti mirip gitu ya. Mungkin kalau nggak sama persis sangat-sangat mirip untuk ketiga instrumen ini. Ya, jadi basically technical analysis adalah sebuah ilmu atau sebuah teknik menganalisis di mana kita melihat pola pergerakan harga yang di mana di dalamnya kan pelaku pasarnya itu kan harga bergerak karena adanya supply and demand, ya kan? Penawaran dan permintaan. Penawaran dan permintaan itu diciptakan oleh pelaku pasar atau manusia yang menjadi pelaku pasar tersebut. Dan itu sebenarnya bisa kita bilang adalah sebuah habit ya, karena kan perdagangan seperti itu manusia itu cenderung untuk melakukan sesuatu secara berulang kayak gitu ya habitnya. Nah, jadi di situ kita bisa melihat nih, oh iya kalau di masa lalu ada pola pergerakan seperti ini, mostly di masa yang akan datang atau harga di masa yang akan datang itu akan cenderung sama kurang lebih. Karena polanya mengulang gitu ya? Betul banget, polanya sama, secara psikologis marketnya juga sama. Kayak gitu. Jadi sebenarnya applied di manapun gitu ya. Pokoknya di mana itu ada supply and demand, ada pergerakan harga. Misalkan harga apa ya? Kayak harga komoditi misalkan ayam gitu ya, harga ayam, harga bahan pokok atau apapun itu juga sebenarnya bisa dianalisis seperti itu karena kan basicnya adalah psikologi market kayak gitu. Menarik sekali. Dan kalau mungkin pertanyaan orang kalau misalnya mengenai technical analysis itu apa harus jago matematika banget atau kan untuk orang awam itu bisa terlihat sesuatu yang sangat kompleks dan menyeramkan gitu. Kira-kira skill apa sih yang dibutuhkan sebelum kita bisa belajar technical analysis atau no requirement, siapapun bisa? Sebenarnya no requirement sih. Kalau saya boleh bilang, sebenarnya lebih gampang kita belajar technical analysis daripada kita belajar fisika kelas 9 sebenarnya. Oke, jadi cukup mudah lah ya. Jadi karena nggak tahu ya, itu mungkin itu sebenarnya opini pribadi gitu ya, kita nggak tahu. Cuman buat saya, kalau teman-teman sebenarnya saat ini udah bisa lulus SMP, ya udah bisa naklukin fisika, ya udah itu kelas 9, saya yakin semua orang yang ada kemauan untuk belajar technical analysis ini bisa kok untuk bisa mengerti dan memahami ilmu analisis teknikal ini. Sebenarnya nggak susah kok sebenarnya. Sip. Nilai fisika aku kebetulan bagus. Semoga bisa. Bisa langsung cepat nangkep ya, Mas Amrin ya. Iya. Dan kalau misalnya kita we want to get started gitu, apa kita sekarang langsung praktek atau ada tips, maksudnya how to get started dengan kita mau menjadi technical trader gitu? Jadi yang pasti
bagaimana cara kita untuk forecasting harga ini akan naik atau turun, itu pertama kali pasti kita menggunakan grafik atau chart. Jadi nanti kita harus melihat sebuah pergerakan harga yang ada di masa lalu. Ini mungkin saya coba share screen aja kali ya biar Silakan. kalian belajar. Oke. Ini dia yang ditunggu-tunggu nih. Iya, oke, coba saya. Nah, Oke. jelas ya harusnya ya. Oke. Jelas. Nanti saya besarin. Nah, jadi gini. Oh ya, tadi juga saya sempat instastory ya. Soalnya waktu itu banyak banget DM yang masuk. Itu minta saya analisis tentang gold atau XAUUSD. Karena mostly saya itu biasanya share analisis itu saham gitu ya, asetnya. Jadi, oke, mungkin sekarang sekalian sambil belajar, kita coba untuk melihat grafik dari gold ya, atau XAUUSD ya. Nah, Oke, jadi gini teman-teman, ini adalah grafik ya. Di sini adalah grafik, dan grafik ini akan menjadi informasi buat kita nantinya memforecasting nih, kira-kira pergerakan selanjutnya akan naik atau turun, atau nanti bakal hanya ke kanan aja gitu ya. Nah, caranya, step pertama, sebenarnya saya udah sering bahas di Instagram, di YouTube, di manapun itu sebenarnya, tapi di sini kita langsung praktek aja ya, biar lebih seru gitu ya. Mungkin teman-teman kalau lihat teorinya aja, udah sering gitu ya. Nah, yang harus kita perhatikan pertama kali adalah tren ya. Jadi tren itu apa? Tren itu adalah, kalau saya analogikan, tren itu seperti angin ya. Jadi kalau misalkan kita lihat di sini, untuk membaca tren ya, gampang aja sebenarnya, dengan mata kita aja udah bisa ngelihat apakah ini trennya naik, turun, atau cuman lurus ke kanan aja. Jadi sama mata kita itu sebenarnya udah bisa melihat, oh ya ini trennya naik ke atas. Kayak gitu. Nah, jadi hal yang paling pertama itu adalah tren. Oke, saya sedikit sharing tentang tren ya. Jadi kalau menurut saya, tren itu ketika kita berhasil atau kita udah tahu nih trennya itu lagi bergerak naik ke atas, ya kan? Harga itu akan punya kecenderungan untuk lebih mengarah ke atas. Kenapa? Karena balik lagi, tren itu tidak mudah berubah. Jadi pola yang ada di masa lalu akan mengikuti sampai pola yang ada sekarang. Jadi kalau saya analogikan tren itu sebagai arah angin atau angin ya. Misalkan gini Mas Amrit ya, saat ini ada angin nih dari kanan ke kiri ya. Anginnya lagi berhembus dari kanan ke kiri. Habis itu harga itu saya analogikan seperti daun ya. Jadi kalau misalkan ada daun yang jatuh dari pohon, habis itu arah anginnya lagi dari kanan ke kiri, ya kan? Iya. Si daun itu akan lebih cenderung bergerak dari kanan ke kiri atau kiri ke kanan? Dari kanan ke kiri. Dari kanan ke kiri, benar kan? Iya. Jadi untuk memforecast si daun ini mau bergerak kemana sih? Kita harus tahu anginnya dulu. Anginnya lagi naik ke atas, ke bawah, atau nggak ada angin sama sekali. Kalau nggak ada angin sama sekali, atau kita bahasa teknikalnya adalah sideways ya, itu nantinya harganya akan cenderung bolak-balik di situ aja gitu. Daunnya nggak akan kemana-mana, paling orang jalan keseret sedikit, orang jalan ke kiri keseret sedikit lagi. Jadi pergerakannya nggak besar gitu? Nggak besar kayak gitu. Nah itu yang pertama. Jadi kalau kayak gini kita lihat di market gold ya, ini saya pakai daily time frame. Daily time frame itu artinya satu candlestick ini merepresentasikan pergerakan harga selama 1 hari ya, kurang lebih 1 hari. Sorry Mas, mungkin kalau buat yang baru banget gitu, boleh just 1-2 sentence saja mengenai candlestick gitu kan. Ya, mungkin ada yang belum tahu bahwa satu candlestick itu isinya ada beberapa hal gitu kan. Kalau boleh. Iya. Kalau boleh. Karena takutnya banyak beginner malam ini. boleh. Jadi gini, candlestick itu adalah sebuah apa ya? Jadi bentuknya ini kayak lilin ya. Nah, sebenarnya chart itu ada banyak tipenya. Ini saya pakai candlestick, tapi saya juga bisa pakai yang namanya garis kayak gini. Ini sebenarnya lebih gampang dilihat. Iya, lebih simpel. Cuman kenapa sih para trader atau kalau kita lihat profesional trader itu lebih senang menggunakan candlestick? Nah, kalau kita perhatikan di sini, candlestick ini itu cuma ini kalau garis ini atau line chart ini cuman apa ya istilahnya, memberikan satu informasi aja, yaitu harga penutupan. Nah, kalau kita lihat candlestick, nah ini kan ada yang tiba-tiba naik ke atas. Ini saya akan kasih sedikit ilustrasi ya. Ini kan ada harga naik ke atas ya di sini. Sorry, saya gedein sedikit ya.
Iya. Nah, di sini itu ada harga yang naik ke atas sedikit. Iya. Nah, di sini ya. Oke, jadi Kelihatan. ini Kelihatan. artinya pada perdagangan di hari ini harganya itu sempat naik ke atas, kemudian turun lagi ke bawah. Tapi kalau Hmm. kita cuma pakainya chart yang berbentuk garis, oke, di sini kosong, di atas ini kosong, ya kan? Oh, oke. Nggak Karena close-nya kelihatan di situ gitu. karena closingnya di bawah tadi. Oke. Jadi kenapa sebenarnya candlestick ini dibuat oleh kalau nggak salah pedagang beras di Jepang waktu itu. Jadi dia menghitung Oh, pergerakan. Iya. Jadi sejarahnya itu dipakai oleh atau ditemukan oleh seorang pedagang beras di Jepang kayak gitu ya. Jadi kenapa namanya menarik. Japanese candlestick? Nah, ini kalau kita pakai candlestick, ya kan? Nah, kita tahu nih di sini ada garis ke atas, ekor. Biasa kita bilang ekor. Ini ada garis ke atas sama ada garis ke bawah. Ini saya zoom in lagi deh biar lebih kelihatan teman-teman. Sorry nih ngerepotin, Mas. Nggak apa-apa. Kan kita sama-sama belajar di sini ya. Nah, Sip, di thank sini you. kalau kita lihat ada yang garis ke atas, ada yang garis ke bawah. Artinya apa? Artinya dalam satu hari perdagangan itu harganya sempat naik ke harga yang ada di atas. Misalkan harga di atas ini 1.000 ya. Jadi Hmm. harganya ini sempat naik ke 1.000, tapi Oke. penutupannya hari ini, misalkan kita hari ini dagang apa ya, dagang beras deh, misalkan ya. Oh iya, Hmm. tadi sempat rame nih tokonya, jadi harganya sempat ke 1.000, tapi habis itu sepi lagi, jadi turun lagi ke bawah. Dan Oke. closingnya itu di bawah sini. Nah, jadi ini ada warna merah sama warna hijau. Kalau hijau artinya harga pembukaan, jadi harga pagi ini misalkan di harga 800 ya. Nah, ketika harganya hijau berarti itu tuh pasti naik harganya. Harga penutupan di Oke. sore hari itu itu harganya 900 kayak gitu. Nah, besoknya Oke. nih ya, besoknya kenapa merah? Karena harganya turun. Jadi ketika kemarinnya 900 harganya, pas penutupan Hmm. pembukaannya juga 900 lagi kan. Habis itu harganya oh ya sempat ke 1.100 misalkan naik ke atas tapi turun lagi dan sore harinya ditutup di harga 850 lah misalkan di bawah sini. Nah, jadi Oke. kita akan lebih banyak mendapatkan informasi. Oh ya, pembukaan marketnya itu harganya di berapa, penutupannya itu di Hmm. berapa. Habis itu range-nya atau dalam satu hari perdagangan itu pernah ke harga berapa aja. Kalau kita pakai yang sangat simple atau pakai yang line chart kita ganti ya 1, 2, 3 ganti. Oke, nggak kelihatan di sini. Iya, Kita hanya iya. tahu Oke. oh ya hari ini di harga 800 nih. Padahal dia tuh sempat ke 1.100 misalkan harganya. Kayak gitu sih sebenarnya. Nanti Oke. nanti bisa dipelajari lagi deh sebenarnya untuk candlestick nggak terlalu ribet kok. Iya, iya. Ya. Oke, oke. Oke. Thank you, Mas. Ya, udah clear ya tadi ya Mas Amrit ya. Sangat clear, sangat clear. Sangat. Dan kita kalau Oke. zoom out pun jadi kelihatan merah hijau, kita bisa ngelihat arah anginnya tadi yang diceritain Mas Andi. Benar banget. Jadi kalau kita lihat kayak gini, jadi sebenarnya untuk melihat arah atau trennya sendiri tinggal lihat aja nih dari kiri itu ke kanan, itu ada di atas atau di bawah. Kalau ada di atas Oke. ini, oh ya, ini mostly trennya itu lagi naik. Jadi kalau kita Hmm. tahu nih trennya seperti ini, di tengah-tengah kita bisa lebih cenderung atau cari opportunity untuk melakukan beli atau buy pada aset tersebut. Seperti itu kurang lebih. Nah, sekarang kalau kita lihat, eh, ini kan daily time frame ya. Saya akan coba untuk besarin lagi time frame-nya pakai weekly. Oke. Oke. Jadi ini weekly time frame. Artinya ini saya clear dulu deh biar jelas. Nah, artinya satu candlestick tadi itu perdagangan dalam 1 minggu. Kalau tadi daily dalam Oke. 1 hari, weekly dalam 1 minggu ya. Nah, Hmm. kalau kita lihat ini kan dari kiri ke kanan itu masih naik ya sebenarnya ya kalau kita lihat Ya. jelas. Nah, jadi sebenarnya untuk harga emas itu masih bagus banget ya, masih bagus banget. Nah, Hmm. ini adalah teknik yang pertama. Step yang pertama itu kita harus tahu dulu trennya itu lagi uptrend, downtrend, Oke. atau lagi cuman ke kanan aja kayak gitu. Nah, Ya. ini buat emas kita tadi udah tahu ya bahwa harganya itu lagi naik ke atas, bener ya. Nah, Ya. teman-teman harus diperhatikan bahwa setiap pergerakan harga yang naik ke atas pasti ada investor atau pedagang yang belinya di bawah-bawah sini. Setuju ya? Jadi Hmm. kan
harganya naik ke atas, pasti ada yang belinya di bawah, di bawah, di bawah. Nah, ketika sudah nyampe di suatu harga tertentu atau di harga yang lumayan tinggi atau ideal buat dijual, mereka akan merealisasikan keuntungannya terlebih dahulu. Gitu Oke. pasti. Jadi, ini yang kita lihat saat ini adalah eh, penurunan atau koreksi ini sebenarnya. Jadi itu harga itu nggak ada yang terus-terusan naik satu arah doang ke atas kayak gini. Hmm. Pasti naik turun. Itu wajar karena ada yang ingin membeli, pasti ada juga yang ingin menjual. Tapi kalau dominannya ada orang yang lebih banyak ingin menjual, itu nanti dampaknya adalah marketnya akan terkoreksi terlebih dahulu. Oke. Kayak Sorry, gitu kurang lebih. kalau boleh aku coba rangkum yang tadi Mas Andi ngomongnya supaya Boleh. apa bener. Jadi ketika harganya masih di bawah, orang berharap itu naik, mereka beli, terus kemudian harganya bener naik, mereka profit, mereka exit, dan itu yang membuat harganya kembali turun atau yang tadi Mas Andi bilang koreksi gitu. Yes, akan Oke, terkoreksi terlebih dahulu, ya kan, seperti ini. oke. Nah, kalau kita lihat di ini, kalau nggak salah di tahun 2020 ini harganya gold itu atau emasnya itu mencapai all time high atau harga tertinggi dari sejarah seperti itu. Ya. Nah, itulah yang menyebabkan, oh ya mungkin orang udah berpikir ini udah cukup tinggi harganya, saya akan taking profit dulu nih. Hmm. Akhirnya terjadilah koreksi seperti ini. Tapi Ya. koreksi ini bukan berarti harga emas ini kita bisa bilang udah turun atau downtrend kayak gitu. Hmm. Karena kalau kita lihat di sini nanti kalau kita belajar ini karakteristik daripada pergerakan harga ke bawahnya itu kita bisa lihat adalah koreksi doang. Jadi Oke. nggak impulsif. Kita lihat ya, ini di sini koreksi doang nih. Jadi ketika dia naik cepet banget nih, set Hmm. naiknya cepet ya. Habis itu pas turunnya pelan-pelan, gitu. Oke. Itu Ya. sebenarnya bisa dilihat. Itu sebenarnya bisa dilihat. Nah, sekarang kalau kita lihat, ini sepertinya koreksinya ini sudah selesai. Untuk Hmm. emasnya sendiri koreksinya udah selesai. Nah, teman-teman nanti yang eh, step selanjutnya, teman-teman yang mengerti tentang yang namanya pola, ya kan? Nah, emas ini atau gold ini terlihat sedang membuat sebuah pola yang namanya bullish flag, ya. Jadi kalau kita lihat pola seperti ini, bullish flag itu kan bahasa Indonesianya adalah bendera ya, bendera bullish. Jadi bullish itu eh, bullish itu adalah kata lain dari uptrend atau dari tren yang naik. Oke. Oke, jadi ini Walaupun adalah koreksi. itu walaupun harganya begitu itu bullish, di pattern disebut bullish gitu ya. Iya, ini untuk time frame yang besar atau di weekly-nya ini itu masih bullish karena ini termasuk Oke. koreksi sebenarnya, ya. Oke. Nah, Oke. sekarang ketika dia berhasil breakout di sini ya, Hmm. keluar nih dari pola apa Ya. namanya? Dari pola Nembus ke atas flag-nya di gitu ya. sini, ya, naik ke atas. Ini sebenarnya ada indikasi bahwa dia akan melanjutkan tren sebelumnya. Jadi kalau tren sebelumnya Oh. naik, di sini koreksi, mostly harusnya dia akan naik lagi. Sebelumnya ini disclaimer on ya, teman-teman ya, karena ini Ya. kita melakukan analisis dalam time frame yang besar, kayak gitu. Ini seharusnya ada potensi untuk naik kembali seperti itu. Dan Nah, ini ini bukan rekomendasi ya guys. Jadi ini ya, benar-benar kita learning aja. Ini bukan berarti Mas Andi lagi bilang suruh buy gold saat ini, bukan ya. Jangan ya benar dianggap banget. sebagai rekomendasi trading. Iya benar banget. Jadi ini tuh kurang lebih gambaran besarnya untuk analisis kayak gitu. Nah, untuk opportunity kita nantinya mau beli atau mau jual, itu kita bisa melakukan analisisnya di time frame yang lebih kecil. Contohnya time Oke. frame daily, ya kan? Atau time frame yang lebih kecil lagi 4 jam, kayak gitu, kurang lebih. Oh, wow, oke. Ya. Ya, nah itu yang pertama tadi kita ngomongin tren, ya. Nah, yang kedua yang harus kita perhatikan adalah support resistance. Nah, support resistance itu apa? Jadi gini, kalau kita lihat nih ya, ini saya tarik lagi time frame-nya itu weekly. Kita ke time frame monthly dulu deh yang besar biar terbayang gitu ya. Oke. Nih. Ini adalah pergerakan harga gold ini dari awal banget nih ya, dari awal Ya. sampai sekarang di sini. Ya, nah ini kalau kita lihat teman-teman ya, ini kan trennya lagi uptrend ya kayak tadi. Ini uptrend nih kayak tadi, dari bawah naik ke atas uptrend. Nah kalau kita tahu ini lagi dalam posisi uptrend gitu ya, di tengah-tengah sini kalau kita mau trading,
jangan pernah melawan tren atau jangan pernah melawan angin kayak gitu. Jadi kalau ini anginnya naik, mostly harganya itu berpotensi 50% lebih itu untuk naik. Seperti itu. Nah, ini juga sama. Ketika dia sudah mencapai harga tertingginya, dia akan koreksi. Seperti ini koreksi. Ya kan? Tapi trennya Ya. masih tetap naik ke atas. Nah, selanjutnya di sini setelah koreksinya beres gitu ya, dan buyernya udah melihat bahwa oh ya ini harga emas udah lumayan oke nih buat diakumulasi lagi gitu atau disimpan lagi. Akhirnya mereka melakukan pembelian yang besar. Oleh karena itu buyernya di sini tuh mulai dominan. Jadi pembeli di sini tuh mulai dominan. Jadi harganya kalau kita lihat naik lagi kayak gitu. Nah itu kurang lebihnya. Nah sekarang yang kedua kita harus lihat yang namanya support resistance. Kenapa di harga ini, di atas ini, itu harganya ternyata turun, ya kan? Kita sebenarnya kalau mengerti yang namanya konsep support resistance, kita bisa mengantisipasi penurunan ini. Kenapa? Karena ketika harganya kembali naik ke atas, kita harus lihat di sini bahwa sebelumnya ini ada historical price atau harga tertinggi sebelumnya di sini. Oke. Nah, di sini tuh ada harga tertinggi sebelumnya. Ini kalau nggak salah sekitar harganya itu sekitar 1.900 dolar per troy ounce gitu, kalau nggak salah di sini. Nah, ketika kita lihat ini harga tertingginya di 1.900 waktu di 2011. Nah, ketika di 2020 orang-orang melihat dong. Dia kan jadi gini. Ketika kita melihat kira-kira harga emas bisa sampai berapa nih ya pas naik. Ya kan? Kita pasti mengacunya kepada harga yang sebelumnya pernah terjadi. Ya kan? Harga tertingginya atau paling mahal emasnya itu di 1.900. Artinya itu akan membuat psikologis dari pelaku pasar atau manusianya sendiri untuk berpikir bahwa oh ya ini sudah harga tertinggi loh kayak gitu. Jadi kayaknya di sini udah saat yang tepat atau titik yang tepat untuk melakukan penjualan. Jadi di sini dia amanin dulu nih profitnya, emasnya dijual dulu. Jadi mostly di area sini itu orang-orang cenderung untuk melakukan taking profit kayak gitu. Jadi harganya sempat terkoreksi dulu seperti itu. Ya, nah ini namanya resistance, teman-teman. Di sini namanya resistance. Nah, kalau resistance itu di atas, di sini di bawah sini adalah supportnya. Jadi gampang sekali sebenarnya untuk mencari support resistance, kita tinggal lihat di harga berapa sih emas itu tuh berhenti naik. Di sini kan berhenti naik nih di atas, kemudian di harga berapa juga emas ini berhenti turun. Dan ini bisa jadi acuan kita untuk bisa beli dan juga bisa jual di harga yang ideal. Seperti itu kurang lebih. Gitu. Gimana? Bener Enggak. Bener lebih susah fisika daripada ini ternyata. Lebih susah fisika kan sebenarnya gampang ini kok. Ya, jadi kurang lebih secara psikologisnya itu seperti itu ceritanya. Nah, sebenarnya ini contoh gampangnya gitu ya, yang kita semua tahu lah. Misalkan Indonesia, uang mata uang kita terhadap dolar gitu ya. 1 US dollar itu kan saat ini sekitar 14.500-an ya. Nah, kemarin ini waktu COVID ya kan, kalau nggak salah harga dolar itu sempat mencapai sekitar 16.000. Nah, di situ secara psikologis, oh iya, dulu itu ketika mencapai sekitar 16.000 itu udah termasuk harga yang tinggi atau yang mahal. Jadi orang-orang yang nyimpen US dollar itu akan jadi rupiah kayak gitu. Jadi cuan dari selisih marginnya, kurang lebih seperti itu. Nah, jadi ketika ke 16.000 turun lagi. Nah, ketika harga rupiahnya itu turun ke sekitar mungkin 13.000 atau mungkin 14.000, orang akan berpikir bahwa oh ya ini cukup murah nih dolar nih, seperti itu. Jadi mereka di harga tersebut cenderung untuk mungkin untuk beli dolar seperti itu. Jadi memang ada psikologis yang terjadi di setiap level harga itu, ada psikologis yang terjadi kayak gitu. Menarik, sangat clear sekarang. Clear ya. Nah, berarti dari setelah tadi kan awalnya tren, kita melihat tren, habis itu kita lihat support resistance. Next step-nya kira-kira apa nih, Mas? Next step-nya ya, biasanya kalau kita udah tahu nih ya di mana
trennya seperti apa, support resistance-nya seperti apa. Buat saya akan coba untuk melihat pola. Jadi harga itu bergerak biasanya itu ada polanya. Ada polanya karena pola ini itu sebenarnya kita amati gitu ya. Ini berdasarkan dulu. Jadi kalau kita lihat sejarahnya, technical analysis itu ditemukan oleh seorang jurnalis yang mengamati pergerakan harga. Jadi ternyata dia itu realize bahwa harga itu tuh bergerak itu ada polanya loh, kayak gitu. Jadi kalau kita tahu polanya, itu justru oh iya, ini tuh polanya bakal ngelanjutin arah atau harganya ini akan malah turun gitu, nggak melanjutin arah atau melakukan pembalikan arah gitu. Jadi kalau kita tahu polanya saat ini, itu kita bisa tahu oh ya ini akan cenderung naik atau akan cenderung turun. Seperti yang tadi saya bilang, gold ini ada pola yang namanya bullish flag seperti ini. Jadi seperti bendera ya, nih teman-teman kalau kita lihat ini impulsif naik ke atas. Jadi ini tiang bendera ya teman-teman, kalau lihat di sini tiang bendera, habis itu ini bendera nih, ya kan? Nah kalau harganya berhasil keluar dari jalur bendera ini, itu ada indikasi dia akan melanjutkan pergerakan harganya. Kurang lebih seperti itu. Jadi pola-pola ini nanti sebenarnya banyak. Teman-teman bisa pelajari. Kita nggak akan bahas satu-satu karena akan banyak banget ya Mas Amrit ya. Jadi ini hanya next step-nya aja nanti teman-teman untuk melihat. Nah sebenarnya dengan kita melihat, kita udah tahu nih secara trend dan secara support resistance, kita udah bisa melakukan trading kayak gitu. Nah sekarang kita coba ya. Kita coba untuk harga emasnya nih, harga emasnya. Nah, sebelumnya saya clear dulu ya. Nah, ini time frame yang mana nih, Mas? Oke, ini time frame-nya 4 jam. Oke, ini 4 jam ya? Ya, oke. Ya, time frame-nya 4 jam ya, teman-teman ya. Nah, kalau tadi kita tahu, sorry. Ini saya gambar dulu tadi garis trend line-nya dari atas. Oke, no worries deh. Jadi gini, kalau kita lihat di time frame daily, ini soalnya kecil layarnya Mas, sorry. Nggak apa-apa, santai-santai. Iya. Kelihatan kok. Oke. Nah, kalau tadi kita lihat di sini, itu kan kita bisa gambar si bullish flag-nya ya. Ya. Kurang lebih gini nih. Nah, ketika dia turun lagi nih ke area dari apa namanya trend line, ini namanya trend line. Dia itu ada potensi untuk rebound atau reject, naik lagi ke atas kayak gitu. Nah, sebelumnya kita juga bisa menentukan yang namanya support resistance. Nah, kita sekarang belajar untuk menentukan support resistance dulu ya. Nah, tadi saya udah bilang bahwa support itu adalah sebuah area harga di mana harganya ini berbalik arah atau harga terendahnya itu berbalik arah di area sini ya. Nah, ini adalah area support gitu. Jadi ini langsung aja area supportnya. Nah, setelah itu nah di sini ya kalau kelihatan supportnya di bawah, di atas ini juga merupakan sebuah area resistance. Jadi ketika dia naik ke atas dan dia turun lagi ke bawah, artinya di sini tuh ada area resistance gitu. Kita garisin aja. Oke. Gitu. Jadi ini adalah area resistance. Nah, ketika harganya ternyata habis naik nih turun ke bawah, nah di sini area resistance kalau dia udah di breakout ke atas, jadi ini harganya awalnya jadi resistance ya. Kalau saya biasanya pakai istilah atapnya deh. Ini atapnya, kalau untuk atas atapnya, bawah ini lantainya. Lantai, oke. Jadi di sini lantainya. Nah, habis itu kalau atapnya ini berhasil ditembus, ya kan? Nah, atap ini itu punya potensi menjadi support atau lantai. Kita bayangin sebuah gedung bangunan, ya, kita bayangin sebuah gedung bangunan yang bertingkat, ada lantai 1, 2, 3, 4, ya kan? Pasti atapnya lantai 4 itu merupakan lantainya lantai 5. Aduh, lantainya 2 kali. Ya, pokoknya gitu ya. Jadi kalau di sini ada lantai 4. Jadi dia lewat, ya kan? Ini jadi lantai baru. Ada nanti muncul atap baru gitu. Bener banget, ya kan? Nggak susah kan, susahan fisika. jauh susahan fisika. Ya kan? Benar. Nah, jadi ketika dia
kembali lagi nih ke lantainya, di sini ada peluang dia itu untuk namanya rebound, naik ke atas kayak gitu. Ya. Nah sekarang kalau kita lihat di sini udah rebound naik ke atas, targetnya sendiri di mana? Nah targetnya kayak tadi kita bisa gunakan yang namanya support resistance. Kalau kita mau cari target bawah itu mencari support, sekarang kita mencari resistance atau target atasnya. Nah target atasnya itu bisa di sini. Di sini ada resistance ya, karena di sini adalah harga tertinggi, ya kan? Sebelum dia turun ke bawah. Nah, bisa juga kalau kita sedikit cermatnya atau jeli ya, di sini juga bisa dijadikan sebagai area resistance. Nah, kenapa di sini dijadikan sebagai area resistance? Di sini, bentar, saya kasih ini dulu biar jelas. Nah, di sini kalau kita tahu itu sempat mantul nih harganya ke bawah, mantul. Artinya di sini ada lantai gitu. Di sini ada lantai yang ngejagain. Nah, habis itu lantainya ternyata jebol nih ke bawah nih. Nah, setelah lantainya jebol, dia berarti turun lantai dari lantai 6 ke lantai 5. Berarti sekarang kita di lantai 5 gitu ya. Nah, di lantai 5, kita akan mencari atapnya lantai 5, yaitu ya kan, atapnya di lantai 5 yaitu di lantai 6 di sini. Jadi, targetnya sendiri bisa naik ke atas ini. Sebenarnya kayak gitu. Oke. Sangat-sangat jelas. Jadi kalau misalnya sampai menyentuh itu, kemungkinan bisa ada koreksi lagi gitu. Iya, betul atau banget. Dia akan tembus gitu ya? Ya, jadi untuk analisis teknikal ini, kita itu harus selalu update gitu ya, terhadap price action-nya atau pergerakan harganya seperti apa. Jadi, saya nggak bisa sekarang langsung bilang, oh ya, abis dari sini, jebol langsung naik ke atas, atau jebol naik ke atas lagi. Karena apa? Karena pergerakannya ini belum terjadi. Saya harus mengamati lagi gitu kan. Kita sebagai analis, kita harus mengamati lagi perubahan-perubahan yang terjadi pada market. Jadi nanti kalau misalkan dia ternyata benar naik ke atas ini, kita harus amati nih, apakah ada terjadinya atau timbul candlestick yang mengindikasi rejection. Kalau ternyata timbul candlestick yang mengindikasi rejection, atau kalau kita atau simpelnya dia ada tail atau apa namanya ini ya, shadow atau garis kayak gini. Biasanya itu adalah indikasi rejection. Kayak gini nih, di sebelah sini kan ada garis nih ke bawah, set ada garis naik lagi. Nah, di sini kalau ternyata muncul sebuah candlestick yang rejection atau garis kayak gini ke bawah, biasanya atap ini kuat. Indikasinya adalah atap ini tuh kuat. Jadi dia belum mau belum bisa tertembus oleh buyer saat ini, kayak gitu. Oke. Jadi dari sini berarti kalau misalnya kita mau membuat trade plan, garis-garis ini bisa jadi basisnya kita membuat trade plan gitu. Bisa banget. Ini sebenarnya bisa banget. Nah, kalau kita mau lihat seperti ini sebenarnya tadi saya sempat ini sih, kalau teman-teman lihat story saya ya, itu saya sempat analisis di time frame yang lebih kecil lagi, 1 jam, ya kan? Nah, di sini kalau kita lihat, pertama, ini trennya naik, of course, ya kan? Jelas dari kiri ke kanan naik. Ya kan? Udah naik, kita cari yang namanya support resistance dong. Nah, di sini kalau kita lihat nih, di sini tuh ada banyak sekali rejection. Ini 1, ini 2 rejection di area sini. Artinya ini adalah merupakan lantai atau atap. Di sini atap, kemudian di sini jadi lantai. Ya. Jadi dia tuh udah naik tingkat nih. Mungkin dari tingkat yang kedua udah di lantai 2 gitu ya. Yang ketiga. Ya kan, benar kan? Nah, setelah itu kalau kita tahu trennya lagi naik, artinya dia punya potensi jauh lebih besar untuk melanjutkan kenaikan yang naik ke atas. Jadi di sini ada peluang untuk naik ke atas lagi, sesuai dengan analisis kita di time frame yang besar tadi, ya, di H4. Nah, habis itu, kalau sebenarnya kita jeli, nanti teman-teman juga bisa belajar pola ya, atau pattern, chart pattern. Jadi kalau kita lihat di sini, ada sebuah chart pattern yang namanya bullish flag, atau kayak segitiga seperti ini. Saya gambarin dulu. Nah, segitiga seperti ini. Jadi harganya itu kurang lebih akan bermain di segitiga dan lama-lama akan mengerucut.
Nah, Hmm, ketika harganya breakout lagi atau tembus lagi dari pola ini, ada kemungkinan dia akan melanjutkan pergerakan harganya naik ke atas. Kayak gitu loh. oke. Dan sebaliknya kalau dia tembus ke bawah berarti ada peluang turun gitu. Benar banget, benar banget. Ini sebenarnya kalau misalkan tembus ke Oke. bawah, artinya Hmm, support ini nggak kuat nih untuk nahan seller yang dominan, jadi dia turun lagi ke bawah. Cuman karena kita tahu bahwa ini baru aja jadi lantai nih ya, jadi lantai dan trennya itu naik, ya kan? Pertama tadi kuncinya di tren gitu. Jadi kita tahu ini peluangnya lebih besar untuk naik ke atas kayak gitu. menarik, jelas sekali sih. Kalau kalau diceritain begini jelas banget. Jelas banget. Jelas Thank you, ya? Mas. Iya sama-sama. Jadi Oke. sebenarnya nggak susah. Jadi ini basic technical analysis ini saya pakai untuk melihat pergerakan emas kayak gini atau enggak saya lihat pergerakan saham dan juga kripto itu Ya, semua basicnya satu aja technical analysis. Teman-teman udah bisa melihat atau forecasting ke depannya itu kira-kira pergerakan harganya kemana kayak gitu mas. oke, oke. Jadi mungkin aku summarize. Jadi pertama tadi kita mencari tren, kita melihat arah angin. Aku mencatat by the way, jadi Oh belajarnya iya, serius ini. boleh-boleh. Eh, jadi kita melihat tren, habis itu kita melihat support, resistance, kita melihat lantai dan atap. Dari situ terus kita melihat pola juga ya. Ya, Dari tiga informasi itu sebenarnya kita udah bisa melihat potensi pergerakan. Tapi itu potensi ya, jadi ada kemungkinan ya, harganya juga bisa berbalik gitu ya. benar banget. Jadi ilmu Oke, technical analysis ini bukan sebuah ilmu pasti, ingat ya, teman-teman, ini ya, bukan sebuah ilmu pasti. Semua yang saya sampaikan tiba-tiba, karena kan kita melihat pergerakan harga ke depannya seperti apa. Kalau tiba-tiba ya, market anomali atau tiba-tiba ada seller yang dominan untuk atau ada isu atau ada news yang negatif terhadap sebuah aset, itu bisa merubah pola hmm, yang biasanya. Karena kan ya, isu yang tiba-tiba atau news yang sesuatu yang tiba-tiba itu kan biasanya sangat jarang terjadi gitu ya, unpredictable ya. istilahnya. Jadi itu juga bisa Mungkin, tiba-tiba merusak pola yang seharusnya kita lihat itu misalkan naik ke atas tiba-tiba bisa turun ke bawah. Jadi balik lagi eh, ini tuh semuanya sebenarnya adalah probability gitu ya, sebuah probability. Tapi dengan kita mempelajari ilmu technical analysis, kita itu meningkatkan probabilitas tadi seperti itu. Jadi kita hmm, nggak gambling. ya, ya, Kalau teman-teman ya, kalau teman-teman pengen trading tapi asal nebak aja nggak pakai ilmu gitu ya. Oh ya ini mah kayaknya naik deh. Oh ini mah kayaknya turun gitu ya. Ya itu ya. kita gambling gitu ya. Kita gambling. Jadi jangan gambling gitu ya. Kita Oke, pakai ilmu, kita pakai apa namanya technical analysis ini untuk memperbesar probabilitas tadi untuk forecast ke depannya seperti apa. Contohnya gini, Si- kalau kalau ada weather forecast ya, weather forecast kan istilahnya kayak ramalan cuaca. Misalkan besok harinya itu cerah, ya kan? ya, Pasti orang-orang yang menganalisis itu punya indikator-indikator tadi, ya kan? hmm, Nah, mereka nggak akan, mereka itu hampir nggak pernah bilang bahwa oh ya besok 100% hujan. Pasti biasanya ya, 90% hujan ya, ya, atau misalkan ya, 50% cloudy atau segala macam. ya. Kenapa? Karena yang namanya forecast atau kita melihat kemungkinan di depan itu sifatnya adalah probability. Kita nggak tahu Hmm. tiba-tiba alam semestanya berubah, bukan berubah maksudnya indikator yang kita lihat itu Ya, ya. masih kurang akurat atau anomali, kita nggak tahu seperti itu. Oke, oke. Menarik, jelas sekali. Mungkin sekarang kita kita masuk ke pertanyaan, waktunya udah sangat-sangat terbatas. Kita akan mungkin melihat pertanyaan-pertanyaan yang paling penting lah. Ini nyambung dengan tadi yang dijelasin Mas Andi. Kalau Boleh. misalnya kita analisa nih, terus ternyata salah gitu, terus harganya bergerak berlawanan arah dan kita Ya. loss. Kira-kira actionnya apa yang perlu kita lakukan? Oke, kalau untuk trading sendiri, kita kalau saat ini konteksnya adalah trading ya. Hmm, Cara yang paling benar adalah kalau kita tahu analisis kita salah, yaitu kita take a loss atau cut loss oke. Okay. istilahnya. Ya, ya, Kenapa kita harus cut loss? Karena pertama kita udah menyiapkan trading plan dan plan itu nggak sesuai dengan apa yang kita ya, harapkan. Jadi jangan ya. sampai ruginya itu makin makin dalam gitu ya. Kalau trading plannya ternyata udah nggak sesuai, ya udah kita out gitu dari trading tersebut. Kita make a Ya, new plan lagi, kita make a new trading plan lagi, analisis lagi, dan kita coba untuk kita coba untuk trade yang baru seperti itu. Jangan malah kita udah salah nih analisis, malah oke. Okay. kita oh ya di harga berapa lagi ya saya bisa beli ya.
kalau turun lagi di harga berapa lagi saya bisa beli. Itu artinya kita itu berusaha untuk memperbaiki kesalahan. Maksudnya untuk menutupi kesalahan, bukan Iya, memperbaiki, iya. sorry, menutupi kesalahan. Jadi ini kayaknya harus naik, ini kayaknya harus naik. Jadi gimana pun caranya saya average lagi. Itu biasanya malah makin loss-nya makin besar. Tapi sebenarnya Oke. sebagai seorang trader yang dewasa lah istilahnya ya, atau yang smart gitu ya, kita harus mengakui kesalahan karena kita nggak akan pernah bisa benar 100% untuk menganalisis market. Kayak gini saya tadi analisis mungkin bisa jadi salah kayak gitu. Kalau salah saya akan cut loss juga gitu ya. Besok kita buktikan, Mas. Aku pasang posisi malam ini. Waduh, saya jadi gugup nih. Oke, Iya. satu pertanyaan terakhir sebelum kita ini, mungkin ada pertanyaan yang sangat-sangat menarik. Apakah kita selalu analisa dari time frame besar ke kecil atau stepnya gimana? Tadi kan stepnya sudah jelas nih, tapi time frame mana yang dipakai dan atau beberapa gitu? Oke, balik lagi sebenarnya untuk time frame itu tergantung tujuannya kita gitu ya. Mungkin kalau kita ingin tradingnya itu untuk jangka waktu yang lebih panjang, kita harus melihat dong kondisi pergerakan harganya di gambaran yang lebih besar atau gambaran yang lebih panjang pastinya. Jadi Oke. balik lagi, kita itu mau tradingnya cepat atau mau tradingnya berdasarkan tren jangka panjangnya, itu nanti yang akan menentukan kita buka di time frame berapa. Misalkan, Oke, kalau ya, kita ya. mau Make sense. memposisikan diri sebagai scalper ya, atau trading cepat gitu ya, Ya, kita nggak perlu melihat trennya itu di daily time frame long atau di term, time frame ya. yang besar. Ya, kita cukup untuk melihat 15 menit aja trennya kayak gimana, atau untuk entry-nya kita bisa buka 5 menit aja gitu, time frame yang 5 menit. Karena tujuan kita untuk trading cepat kayak gitu. Karena nggak ada gunanya Oke. kita ngeliat time frame yang besar. Tapi sebaliknya, kalau kita mau analisis di time frame yang besar, ngambil opportunity-nya di time frame yang besar, kita better untuk melihat juga time frame yang besar. Seperti itu kurang lebih. Oke, sangat clear, Mas. Ya, Thank you banget sekali lagi, Mas. Sayang sekali, sama-sama. guys, waktu kita sangat-sangat terbatas. Pengen ngobrol lagi nih, pertanyaan masih banyak banget sebenarnya, dan topik hari ini seru banget. Prakteknya sangat-sangat jelas, Mas. Thank you banget. Harus ada part 2 Hopefully, berarti. harus ada part 2, betul. Harus ada part 2. Kita akan schedule part 2 soon, very soon. Kita akan kembali lagi dengan Mas Andi. Hopefully, Mas Andi juga. Kalau if willing dan available ya, Mas. Kayaknya kita Pasti harus ngobrol lagi sih, Mas. teman-teman Banyak banget. pasti. Ya. Ada pertanyaan mengenai indikator dan lain-lain, tapi of course guys, sorry banget kita nggak bisa masuk ke situ hari ini. Mas Andi mungkin ada pesan-pesan terakhir buat audiens kita hari ini. Oke, mungkin pesannya kayak tadi lah ya. Kalau Ya. teman-teman saat ini udah berhasil lulus SMP, SMA gitu ya, berarti udah bisa nyelesain fisika gitu ya. At least 70 lah nilai fisika kelas 9. Saya yakin Ya. kalau teman-teman punya nilai fisika 70, at least 70, saya yakin analisis teknikal ini nggak susah kok. Asal kita mau. Kalau dulu Ya. kan kita belajar fisika itu sebenarnya susah banget, tapi karena dipaksa. Jadi mau nggak mau gitu ya. Cuman kalau saat ini siapa yang mau maksa kita? Ya harus dari diri kita sendiri kayak gitu. Ya. Jadi saya yakin semua teman-teman yang nonton pasti bisa. Kayak tadi juga Mas Amri juga pasti yang ngerti dan segala macam. Saya yakin teman-teman yang lain juga pasti bisa gitu. Jadi balik lagi, yang penting ada kemauan dan take an action aja kayak gitu. Oke. Thank you banget Mas atas waktunya hari ini. Sharingnya Sama-sama. sangat-sangat berharga. Dan pasti janji aku akan praktekin buat teman-teman yang di rumah. Jangan delay lagi, langsung take action. Thank you Mas.